Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Oke, gimana, sampun sarapan? Sudah sarapan? Oke, teman-teman, kali ini kita ada di mata kuliah kolaborasi MKWK, kelas mata kuliah Bahasa Indonesia dan Pancasila dengan Bu Titis. Di sisi ini saya di mata kuliah Pancasila. Perkenalkan, saya Amri Sidoraharjo atau Amri. Nanti akan menemani teman-teman untuk membicarakan atau mendiskusikan tentang bagaimana perspektif Pancasila dari sisi sistem nilai gitu. Dan teman-teman pada akhirnya nanti dalam konteks bahasa dengan Bu Titis akan coba mengelaborasi atau mengembangkan lagi isu-isu pendidikan ini. Misalnya tentang kesenjangan akses dan kualitas guru, infrastruktur, evaluasi kurikulum, dan tingginya angka putus sekolah, atau masalah pendidikan yang lain. Ya, tadi teman-teman sudah dapat materi ya terkait nilai-nilai di dalam Pancasila. Ada nilai instrumental, kemudian tadi ada nilai praksis, dan juga satu lagi nilai dasar ya. Dan tadi teman-teman sudah berlatih untuk mencari isu, dan kemudian teman-teman coba analisis dari 3 nilai tersebut. Nah, nanti teman-teman akan membuat sebuah artikel jurnal ya, atau artikel ilmiah dari tema yang sudah teman-teman pilih. Namun sebelum teman-teman membuat, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu terkait dengan struktur dari artikel ilmiah ya. Ini teman-teman bisa lihat ada struktur artikel hasil penelitian ya. Kita akan fokus dari struktur artikel hasil penelitian dan non penelitian. Ini yang pertama adalah ada judul, kemudian ada nama dan keterangan penulis. Pasti sebuah artikel itu pasti akan memuat judul, dan juga identitas dari penulis termasuk instansi dari penulis juga. Kemudian setelah ini teman-teman akan menganalisis sebuah artikel jurnal yang sudah saya kelompokkan ya, berdasarkan tadi di awal teman-teman sudah membentuk kelompok, akan ada 11 kelompok. Ini format analisis artikel ilmiah yang harus teman-teman analisis. Kemudian nanti teman-teman akan memaparkan ya hasil analisis yang sudah teman-teman kerjakan dalam bentuk mind mapping atau matriks, silahkan, yang memudahkan kalian untuk memahami isi jurnal tersebut. Sebagai konteks dan gambaran, kita bisa lihat video-video ini. Ya, kita coba lihat video ini nanti sebagai konteks kita untuk lihat masalah pendidikan atau kebijakan pendidikan tertentu, lalu dipotret dengan 3 nilai tadi. Nilai dasarnya apa, nilai instrumentalnya apa, dan nilai praksisnya apa atau bagaimana. Nanti coba kita diskusikan, ada 1-2 yang menyampaikan hasil kerjanya. Nah, setelah itu teman-teman bisa elaborasi lagi, kembangkan lagi itu dalam artikel dan sebagainya. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Ya. Oke, setelah ini monggo langsung saja berkumpul dalam formasi kelompoknya. Ya, baik teman-teman, untuk pemaparan atau presentasi dari hasil analisis matriks mind mapping dari artikel jurnal akan teman-teman laksanakan pada pekan depan ya. Ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada pertanyaan? Oke, semoga sudah cukup jelas ya, sehingga pekan depan silahkan teman-teman untuk ke depan dan menyampaikan hasil diskusinya terkait dengan artikel yang teman-teman analisis. Teman-teman, mohon perhatiannya, ini ada teman kalian dari kelompok 9 yang akan menyampaikan hasil diskusinya terkait dengan analisis struktur artikel jurnal. Mari kita simak bersama. Di sini kami sudah melakukan diskusi dengan kelompok kami mengenai artikel jurnal yang sudah kita teliti
Untuk pembicara satu, yaitu saya sendiri, saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian dan juga hasil. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang yang pertama adalah HAM atau hak asasi manusia. Merupakan prinsip universal tentang mengakui kebebasan, bermartabat, dan juga perlindungan setiap manusia tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, ataupun latar belakang sosial. Lalu yang kedua, hak asasi manusia merupakan dasar yang penting dalam menjaga kesejahteraan dan juga keadilan bagi semua orang. Lalu, saya meneliti mengenai rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dalam pengakuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Lalu yang kedua, nilai-nilai Pancasila manakah yang menjadi dasar utama dalam menjaga dan menjamin hak asasi manusia di Indonesia. Lalu yang ketiga, bagaimanakah kebijakan dan praktik perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, serta sejauh mana implementasinya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak pembicaraan kami di depan sini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 9. Silakan kembali. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Teman-teman akan mempresentasikan hasil proyek yang sudah teman-teman kerjakan selama kurang lebih 3 atau 4 minggu ke belakang kemarin ya. Nanti teman-teman akan mempresentasikan hasil penyusunan artikel ilmiah yang sudah teman-teman susun. Kalau minggu lalu teman-teman sudah memaparkan outline yang sudah teman-teman buat, nah hari ini nanti teman-teman akan memaparkan bagaimana artikel ilmiah yang sudah teman-teman buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Dan selamat pagi Bu Titis. Jadi pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah kami yang berjudul Kesenjangan Akses Pendidikan di Papua, Analisis Kasus dan Faktor Penyebab. Untuk pendahuluan, dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterangkan bahwa pendidikan merupakan hak dasar yang wajib dimiliki oleh warga negara. Pendidikan merupakan faktor penting yang memungkinkan seseorang untuk bergerak naik kelas dalam masyarakat, terutama di Indonesia yang memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang rumit. Hubungan antara pendidikan dengan peningkatan kualitas hidup seseorang sangat jelas terlihat. Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan pemerataan pendidikan yang lebih baik. Namun, perbedaan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah terpencil masih menjadi masalah besar, terutama di Papua. Kesenjangan ini dapat dilihat dari jumlah siswa yang tidak memenuhi batas partisipasi sekolah, kurangnya fasilitas dan sarana pendidikan, rendahnya kualitas guru, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang membatasi kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan. Baik, sekian presentasi dari kami. Sebelum kami tutup, kami membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Adakah dampak kesenjangan pendidikan ini terhadap masa depan generasi muda di Indonesia? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Nizar yang menanyakan apa dampak kesenjangan pendidikan terhadap masa depan bangsa Indonesia. Kesenjangan pendidikan terhadap masa depan bangsa Indonesia memiliki berbagai dampak. Salah satunya ada dampak ekonomi. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon minta perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mohon izin mempresentasikan hasil artikel kami yang berjudul Putus Sekolah di Daerah 3T,
realita ketimpangan dan upaya pemerintahan pendidikan, pemerataan pendidikan. Oke, yang pertama pendahuluan. Pendidikan adalah hak fundamental bagi setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Melalui pendidikan, anak-anak dapat mengembangkan potensi dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan zaman. Namun, kesenjangan masih terlihat nyata antara daerah perkotaan dan wilayah 3T. Di daerah 3T, anak-anak lebih rentan putus sekolah karena faktor ekonomi, sulitnya akses transportasi, minimnya tenaga pendidik, serta lingkungan keluarga yang kurang mendukung. Jika tidak ditangani, kondisi tersebut akan memperlebar jurang ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Ayo cepat-cepat. Oh, bapak ini. Aku udah ngeliat kau. Halo, Mak. Main ke saja lantai ini. Tuh, baru aku nyapu. Mana? Sapu terus. Kau duduk ngeliat tuh, banyak mas lagi ya? Mika, Tidak benar. Kondisinya sangat-sangat tidak layak sebetulnya untuk bisa belajar. Tapi di dalam film ini diceritakan bahwa ketika mereka mengikuti sebuah kompetisi cerdas cermat begitu dan mereka banyak disepelekan, di underestimate istilah kerennya ya, tapi mereka membuktikan bahwa ternyata keterbatasan dan lain sebagainya ketika memiliki semangat dan motivasi yang tinggi justru yang mendapatkan fasilitas dengan lengkap dan lain sebagainya justru bisa kalah. Apa yang bisa teman-teman ambil? Banyak yang bisa kita ambil. Ya, oke, silakan Mas Fikri boleh. Pakai itu sebentar. Salah satunya mungkin kita harus lebih terbuka lagi, apalagi soal pendidikan. Menurut saya pendidikan sendiri itu penting ya untuk memajukan kualitas bangsa Indonesia itu sendiri. Yang dimana menurut saya kalau misalkan mau maju, pendidikan itu harus dikembangkan lagi agar SDM di Indonesia itu lebih rasional lagi orangnya, seperti itu mungkin Bu. Oke. Ya, terima kasih Mas Fikri. Ada lagi yang ingin menyampaikan curahan hatinya, refleksinya dari materi ini? Ya, silakan Nizar. Ya, saya merasa bahwa Indonesia ini masih belum aware ya pemerintahnya itu. Jadi, saya ini pemerintah Indonesia ini masih harusnya terus menggebu-gebu untuk pendidikan ini. Tapi kan malah justru serbaliknya kan untuk faktanya sekarang. Pemerintah Indonesia ini masih kurang loh kalau masalah pendidikan. Ya kasihan kan masih banyak. Terutama kan untuk generasi mendatang nanti justru pendidikan ini yang bisa membuat kita ini semakin maju. Jadi pondasinya kan pendidikannya itu. Jadi ya pemerintahnya dulu kalau menurut saya. Oke, terima kasih. Itu ya, sih yang saya tangkap. Ya. Jadi kamu Terima jadi kasih. lebih memiliki kepekaan nih bahwa ternyata pemerintah juga harus lebih aware lagi katanya teman-teman. Dan dengan cara misalkan APBN-nya bisa dinaikkan kembali dari yang sebelumnya. Baik, terima kasih Mas Nizar, Mas Fikri sudah memberikan catatan ya dari atau refleksi dari materi ini. Dan selain itu teman-teman, dari proyek ini teman-teman juga belajar bagaimana caranya untuk bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama. Saya yakin artikel ini tidak mungkin jadi kalau hanya dikerjakan oleh satu orang saja. Ada pertanyaan atau tidak? Oke, kalau tidak ada, terima kasih teman-teman untuk atensinya. Juga terima kasih teman-teman sudah bekerja keras untuk menyelesaikan artikelnya. Semoga bisa segera submit dan semoga teman-teman sehat selalu dan juga selalu semangat ya sampai akhir semester nanti. Dan kita bertemu lagi di perkuliahan selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,